Wah, ini nggak nyala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita berangkat gelap-gelap kajian subuh di Miftahul Wasliyah Cilodong, Perumahan Mandala, bareng Kang Teguh. Mudah-mudahan dilancarkan Allah ya Allah. Belum tidur. Bismillah. Alhamdulillah pas banget azan sampai. Minimarketnya masih tutup, minimarket 212 Mart samping Masjid Jami Miftahul Wasliyah kita depan ini. Sama parkiran mobil berkah masjid. Ada 212 Martnya, ada parkiran mobilnya berkah. Alhamdulillah kita setelah kajian subuh kangen sama saudara saya ini, Ketua DKM Masjid Jami Miftahul Wasliyah Pak Haji Burhan. Sehat selalu, berkah selalu Pak Haji ya. Alhamdulillah. Makasih walaupun Jumatan kemarin pagi nggak ada, tapi anak istri saya dijamu di sini luar biasa. Cuma karena sekarang 212 Martnya tutup, jadi istri anak-anak nggak mau ikut. Alhamdulillah Pak Ketua, maafin kalau ada salah-salah kata. Mudah-mudahan istiqomah kita dulu, kita sinergi terus Masjid Sikir dengan Masjid Miftahul Wasliyah. Mudah-mudahan ini sambung awal lagi. Ini kajian kita pertama lagi setelah kita kecelakaan. Pas 1 tahun Pak Ketua. 1 tahun nih, pas hari ini pas 1 tahun. Haul 1 tahun kecelakaan. Ini pas sama-sama Masjid Cilodong. 1 tahun ya? 1 tahun. Pas hari Ahad, ketemu hari Ahad pertengahan bulan. Tapi kan geser dia. Saya tanggal 15 Desember, sekarang tanggal 14 Desember. Tapi harinya hari Ahad. Cuman saat Desember tahun kemarin tuh Ahad ketiga. Nah sekarang Ahad kedua. Bergeser Ahadnya. Satu pekan. Gitu. Ya, 1 pekan 1 hari. Mudah-mudahan doain. Terus, amin. Ya, berkah terus. Amin. Dakwahnya manfaat buat umat lah. Amin ya Allah. Ya mohon maaf juga kami di sini nggak bisa apa-apa. Wah, luar biasa, ini mah udah kayak rumah kedua saya. Masjid Jami Miftahul Wasliyah luar biasa. Mudah-mudahan kita bulan Ramadan bisa ngisi. Amin. Nanti tausiah Ramadan sama Pak Jirwan Adam. Pak Jirwan Adam ya, karena Pak Jirwan bilang insya Allah siap. Kan saya tahun kemarin aja masih pakai kayu udah disuruh ceramah taraweh, dikasih jadwal sama Pak Jirwan, tapi saya nggak bisa hadir. Akhirnya Kiai Husnul Huluk yang gantiin saya waktu itu. Ya mudah-mudahan Ketua sehat, makasih. Amin. Pak Jirwan Adam juga sehat, Pak Sukarji, para donatur dan jamaah. Syukron, kita dikasih ini katanya. Dikasih apa nih? Wah, ini adanya nasi uduk. Alhamdulillah, berkah. Maaf di rumah juga saya lagi sendiri, lagi pada di kampung. Oh, pada di kampung. Masya Allah. Jadi Pak Ketua nemenin kita nih. Nasi uduk buat Kang Teguh sama kita buat di rumah. Makanya di rumah aja karena Ketua nggak makan nasi uduk kalau pagi. Jadi kalau nggak makan bareng Pak Ketua kayaknya kurang nikmat. Atur nuhun Ketua ya. Mudah-mudahan berkah. Amin. Sampai ketemu lagi nanti di Masjid Jami Miftahul Wasliyah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Waju minyak alik mah. Sama-sama Waju nih, orang tua saya nih, kangen banget saya nih. Udah lama ke masjid. Makasih Waju ya. Positi, pamit ya, makasih ya. Teh, ya doain ya. Ya, salam semua, Bu Waju salam. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Setelah kajian hikmah Ahad subuh di Masjid Miftahul Wasliyah, kita dikasih nasi uduk sama Pak Ketua DKM Pak Haji Burhan. Nih kita baru makan nih, baru nyampe. Tadi kita pulang agak lama karena ngisi bensin dulu, sama tadi bagi-bagi minyak di jalan. Dan alhamdulillah habis Kang Teguh ya. Minyak yang kita bawa pas banget ya. Kita bagi-bagi minyak. Alhamdulillah hari ini kita berbagi minyak sekitar 30 botol. Kemarin hampir 40 botol di Pancoran Mas. Jadi barokah, bagi-bagi, bukan dijual, kita bagi-bagi, tapi barokah. Insyaallah nanti Allah yang membalasnya. Insyaallah berbagi untuk kebaikan. Alhamdulillah. Kang Teguh, gimana rasa nasi uduk dari Cilodong? Mantap juga. Mantap ya? Sambalnya ada 2 ya? Ada sambal kacang, ada sambal biasa. Bismillah. Hatur nuhun, syukron kasiron. Saudaraku Pak Haji Burhan, Ketua DKM Masjid Miftahul Wasliyah. Nih kita sarapan nasi uduk dulu nih. Tumben nih kita pagi-pagi belum tidur. Nanti habis sarapan ngobrol dulu, ngabisin kopi Aceh karena udah dibikinin kopi sama istri.
anak kopi Aceh. Nah itu bikin kopi dulu, baru kita Kang Teguh istirahat, saya istirahat, baru mulai lagi kita malam. Bismillah, bismillah. 8 hamil istri. Kalau kuasa Allah informasikan dengan biasa setiap ahad kita ada kajian mengenai subuh hari ini sehingga kita bisa berbeda yang hari ini dari perjalanan dari yang ada sudah bersama kita untuk itu pada mengajar para jamaah dan kita perhatikan kita untuk sama-sama kita diskusikan apa yang disampaikan oleh beliau, mudah-mudahan bermanfaat dan sekaligus akan menjadikan secara itu pertama yang kedua terkait dengan bantuan untuk bekerja majelis baik yang di surga bahwasanya sepertinya adalah ada itu sebenarnya 2 juta rupiah dan kedua berhasil pada jamaah yang sudah muncul untuk memberikan kita حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله صوصكم من تسوية الصفوف من تمام الصلاة إماما لله تعالى الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها
الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيما توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك وفضلك شر ما قضيت فإنك ولك الحمد لله.
اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل مكان وفي كل زمان. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم لي ولوالدي ولأصحاب الحقوق واجبات علي ولمشايخنا الخلل ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. 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 اللهم أجرنا من النار السالمين. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام، فحينا ربنا بالسلام وادخلنا جنة دار السلام. تبارك ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. إلهي يا ربي أنت مولانا. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله
Subhanallah, 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 ya amina iman amana, alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin ala kulli halin wa ni'matin ya karim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiitu wa ala kulli shay'in qadir. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمنا وارحمهما كما ربيانا صغارا. اللهم اغفر وارحم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Bilangnya di Beji, tapi alhamdulillah udah saya share ke ketua Beji. Anaknya masih di Beji. Udah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا في كتابه: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. صدق Allahul Azim. Bapak-bapak,
Ketua DKM, imam masjid, para donatur, wabil khusus jamaah Masjid Jami' Miftahul Wasliyah yang selalu insyaallah dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji serta syukur mari selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mau merenung Pak, kita subuh hari ini begitu berlimpah kenikmatan yang telah diberikan Allah kepada kita. Pertama, Allah masih memberikan kita umur. Allah masih membangunkan kita dari tidur pulas kita. Masih melihat kita, istri, anak, cucu kita. Masih bisa melangkah ke kamar mandi, mengambil air wudhu, lalu berangkat ke masjid. Masih bisa kita bersujud di hadapan Allah di masjid yang kita cintai ini. Dan lebih beruntung lagi, setelah kita melaksanakan ibadah sholat, kita masih dalam naungan Allah, dibarengi doa jutaan malaikat yang menyaksikan kita hadir di masjid ilmu sampai dengan syurga. Mudah-mudahan dengan langkah kaki kita melakukan ibadah kepada Allah, ini tanda syukur atas nikmat yang telah Allah beri kepada kita. Maka apa janji Allah? La in syakartum la azidannakum. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini wajah-wajahnya akan direkam oleh malaikat, nama-namanya akan termaktub dalam kitabnya oleh malaikat. Dan kita memohon mudah-mudahan keluarga kita, orang-orang yang kita sayangi, anak, istri, cucu kita, orang tua kita, mendapatkan syafaatul uzma di yaumil akhir nanti. Amin ya Allah. Bapak-bapak jamaah sholat subuh Masjid Jami' Miftahul Wasliyah yang saya sayangi. Kemarin saya ada giat tausiah dan zikir hikmah di Pancoran Mas. Pulang malam, baru sampai berapa menit kemudian Pak Haji Irwan Adam, saudara saya, WA saya untuk mengisi kajian dadakan di Masjid Jami' Miftahul Wasliyah subuh ini. Saya cinta dengan masjid ini. Saya rindu dan sayang terhadap seluruh pengurus dan jamaah masjid ini. Karena ada historis tersendiri di masjid ini saya, dengan ikatan batin saya. Walaupun kajian dulu hanya sebulan sekali, tarawih kita sebulan satu kali, tapi banyak kenangan indah di masjid ini. Dari awal saya masih diberikan kenikmatan jalan dengan normal, sampai dengan diuji. Tepat hari ini Pak, hari Ahad ini, tepat 1 tahun kecelakaan saya terjadi. Tepat hari ini, tanggal 15 Desember 2024, saya mau mengisi kajian Ahad subuh di Masjid Nur Ma'inah, Cilodong pula. Saya tiap minggu Ahad keempat, Ahad ketiga itu mengisi kajian rutin di Masjid Nur Ma'inah Cilodong. 2 kali saya mengisi, dan dari mulai Oktober, November, Desembernya saya kecelakaan. Dan Allah sudah memberikan isyarat, 2 kali saya mengisi kajian di Nur Ma'inah, saya 2 kali diikuti begal, tapi berhasil. Yang ketiganya belum sampai masjid, masih di sekitaran rumah saya, di samping masjid yang kita bangun dengan Brimob Kelapa 2 dekat rumah saya kecelakaan. Ditabrak motor Viar yang ada gerobak, hancur tulang saya, bahkan penyanggah di lutut saya hancur. Kata terapisnya, kalau dibawa ke rumah sakit langsung dipotong, karena hancur nih, 3 titik patah dan hancur di dengkulnya, darah bersimbah.
saya masih sempat ngambil HP, saya videoin, saya kirim ke Masjid Nur Mainah. Takut menunggu, walaupun merintih sakit, motor hancur, helm hancur, tapi alhamdulillah dirawat 3 minggu di Cikeas patah tulang, 1000 orang yang menengok saya, 100 DKM masjid bergilir menengok, ulama-ulama di kota Depok, pejabat, alhamdulillah. Bahkan semua penanganan biaya itu patungan masjid-masjid, termasuk Masjid Jami Miftahul Wasliyah. Allah buktikan, kata terapisnya, ini 2 tahun lebih, paling baru bisa pelan-pelan berjalan. 5 bulan saya lepas tongkat, dan dia bisa khotib. Jumat yang lalu saya di Masjid TV One Jakarta, khotib Jumat. Setiap malam Ahad subuh keempat, saya mengisi kajian rutin, sudah berjalan 3 bulan di Masjid At-Thohir, Tapos Depok. Alhamdulillah Allah bukakan. Jumat tetap 2026 full, saya sampai Desember 2026 masjid masih memberikan jadwal. Bahkan bulan Ramadan sudah ada yang memberikan, Idul Fitri sudah beberapa masjid menawarkan, tapi saya kurangin yang Jakarta karena jarak agak jauh. Makanya ketika Pak Haji Irwan ada WA subuh bisa. Kenapa? Karena cinta saya kepada Masjid Miftahul Wasliyah, kepada seluruh pengurus, Ketua DKM Pak Soekardi, dan semua yang ada di masjid ini, terutama saudara saya Cutbang yang memang tinggalnya di perumahan Mandala. Alhamdulillah, hadirin yang dirahmati Allah, tema kita sangat berkaitan pada subuh hari ini. Ini tema yang saya pakai di Masjid TV One kemarin di hari Jumat, dan kata Pak Haji Irwan cocok untuk dipakai di kajian karena Jumat hanya 15 menit sampai 20 menit. Apa tema kita pada subuh kali ini? Berkaitan tentang musibah yang terjadi, ya, yaitu kita bedah musibah yang terjadi dari awal manusia ada sampai dengan akhir zaman nanti, atau akhir zaman ini. Kita nggak tahu, Pak. Mungkin kita ini udah di ujung akhir zaman. Coba kita tengok. Bismillah, mudah-mudahan nyampe kepada syuruk. Kalaupun tidak, kita ngambil barokahnya saja. Kalau kita mau merenung secara hikmah, ujian musibah itu pasti terjadi, Pak. Dari zaman Nabi Adam alaihissalam. Kalau kita mau mengingat, Nabi Adam alaihissalam hidup sebab kecukupan di surga. Apa yang nggak ada? Apapun yang diinginkan ada di surga. Mala ainun ra'at, kata di hadis qudsi kan, di surga itu sesuatu yang tidak bisa dibayangkan dengan mata kita, dengan kuping kita, dengan lidah kita, lebih enak daripada apa yang ada di dunia. Tapi Nabi Adam di surga merasa sedih karena seorang diri. Maka pernah saya dulu mengisi kajian di sini tentang sah, S-A-H. Kalau orang mau nikah itu kan, Pak, ijab kabul, yang ditunggu apa? Kalimat sah. Mau saksinya ada 12, maharnya 1 ton emas, ya, saksinya apa, yang hadirnya itu ribuan orang. Kalau tidak ada kalimat sah dari 2 orang saksi, nggak akan jadi itu pernikahan. Nah, sah inilah yang asal muasalnya manusia. Pertama, S-nya sajaroh. Apa artinya sejarah? Nggak ada bumi ini kalau nggak ada sejarah. Nggak ada Indonesia kalau kita nggak mau menengok sejarah, kan begitu. Ada Indonesia karena ada yang memerdekakan, yaitu para pahlawan kita. Makanya mesti belajar sejarah. Walaupun kadang sejarah suka dibolak-balik. Sejarah juga, sajaroh juga bisa artinya pohon. Apa itu pohon? Pohon huldi yang Allah kisahkan dalam Al-Quran itu. Wala taqrabu hadhis sajarah. Jangan kau dekati pohon ini, wahai Adam. Maka setelah sajaroh, Adam. Setelah adanya pohon huldi, adanya sejarah, adanya Adam. Apa artinya Adam? Artinya kosong.
Makanya manusia ketika lahir ke muka bumi itu kosong Pak, nggak punya apa-apa, nggak bawa apa-apa. Ada bayi yang lahir di Pondok Tirta ini ketika lahir sudah pakai pampers, ada Pak? Itu viral itu. Ya. Itu bidannya lari. Ketika lahir nggak bawa apa-apa, nggak punya apa-apa. Adam kosong. Maka Nabi Adam ketika diciptakan di surga saat itu kosong hatinya. Sendirian Pak. Coba Bapak di rumah gedong, mobil banyak, uang miliaran di tabungan, harta enggak kekurangan, makanan lengkap, tapi di rumah seorang diri Pak, nggak ada yang nemenin, nggak ada istri, nggak ada anak, nggak ada cucu. Apa yang dirasakan Pak? Itu yang dirasakan Nabi Ayub alaihissalam. Nabi Ayub ketika diberikan ujian musibah oleh Allah, puluhan tahun istrinya meninggalkan, anak-anaknya dicabut semua, diambil oleh Allah, meninggal dunia, hartanya habis. Tapi yang membuat Nabi Ayub sedih karena beliau merasa ibadahnya terganggu oleh penyakitnya, bukan karena istri meninggalkannya, bukan karena anak diambil oleh Allah, harta diambil. Tapi kita Pak manusia pada umumnya Adam kosong. Walaupun ada harta benda segala macam, kalau nggak ada istri sedih Pak. Kalau nggak ada anak sedih. Bapak umroh sendirian, anak istri di rumah, sedih di sana Pak, menangis. Ditambah menangisnya karena di tempat yang luar biasa barokah, Makkatul Mukarramah, lalu terbayang istri, anak, cucu. Jadi Nabi Adam pun sedih di surga seorang diri. Maka huruf yang ketiga Hawa, diberikanlah Hawa. Apa artinya Hawa? Ya, artinya rasa. Manusia kalau nggak punya rasa Pak, mohon maaf, ODGJ ya sebutannya sekarang, lihat di jalanan, dia nggak punya rasa. Rasa malu dia nggak punya, rasa apa, jijik dia nggak punya. Makanya jangan ada orang yang bilang tuh ODGJ kalau makan dari mana aja sehat-sehat aja, minum dari air keran sehat-sehat, karena dia nggak dipikirin, nggak ada rasa Pak. Kalau kita kan apa, makanan aja kita rasain dulu, istri masak keasinan nih, kurang asin kan gitu Pak, rasa. Maka hidup tuh harus punya rasa. Cuman Hawa ini hati-hati, jangan dibarengi oleh nafsu. Kalau sudah pakai nafsu, maka jadinya hawa nafsu. Ketika kita lapar, kita mau makan, ada telur ceplok aja pakai kecap enak. Tapi kalau sudah pakai hawanya nafsu, maka kita pesenlah GoFood, pengen makan ini itu. Lihat di parasmanan, di pernikahan, di gedung, semua makanan ada. Kita puasa 2 hari biar ke pernikahan kita makan semuanya. Ternyata baru beberapa suap sudah kenyang. Itu nafsu. Maka Nabi Adam tergoda nafsunya Siti Hawa, makan, diambil buah khuldi, dimakan, diturunkan sama Allah ke bumi. Ini pertama Pak, kategori musibah. Yang pertama ada 3 konsep musibah. Yang pertama musibah lin nafsi, musibah kepada diri dan keluarga. Yang terjadi Nabi Adam nih, dapat musibah Nabi Adam, ujian dari Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kata Allah, setiap yang bernafas pasti mati. Itu sudah pasti. Yang jadi masalah kita di ujung ayatnya, setelah ayat itu, wa nabluukum, dan aku uji kalian, kata Allah, sebelum kamu mati, bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Aku uji kalian dengan keburukan, dengan kebaikan, dan kepada kamilah kalian akan kembali. Diuji itu Nabi Adam, tergoda ujian dengan hawa nafsu. Godaan Siti Hawa dibarengi dengan nafsu, penasaran, dilarang sama Allah, didekati, kata iblis, ambil Hawa. Allah ingin kamu tuh nggak lama-lama di surga, karena surga serba enak. Makanya kamu makan buah khuldi, karena khuldi artinya khalid, bukan Khalid yang sinetron banyak istrinya, bukan. Ini Khalid, ini khalid, kekal. Kalau makan buah khuldi ini akan kekal di surga, nggak akan kemana-mana.
Tuh iblis tuh godaannya. Akhirnya makanlah buah itu, diturunkan ke bumi, 40 tahun terpisah kembali. Nabi Adam akan merasa menjadi Adam ketika jauh dari Hawa. Lalu pakailah doa itu, Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Pak, kalau kita dapat ujian musibah, perbanyak istighfar. Ini Nabi Adam baca istighfar 40 tahun, Pak. Akhirnya apa? Akhirnya dipertemukan kembali. Setelah itu ujian berhenti? Enggak. Punya anak kembar laki, punya anak kembar perempuan, lalu ingin dinikahkan, kata Allah diseling-seling nikahnya. Karena kembar laki-laki, kembar perempuan diseling tuh, ya, yang laki sama perempuan kembar, yang laki sama perempuan kembar, nggak boleh tuh kembar nikah. Jadi diseling. Ternyata yang ganteng dapat yang jelek, yang cantik dapat yang jelek. Akhirnya bunuh-bunuhan lah, terbunuh anaknya. Diuji lagi tuh Pak sama anak. Pertama Nabi Adam diuji dirinya sendiri dengan istrinya, lalu kedua diuji sama anak. Itu seorang nabi, Pak. Makanya kalau kita punya ujian anak, Pak, anak bandel, anak badung, anak nakal, anak susah diatur, apalagi sekarang, mohon maaf ya Allah, Pak. Makanya saya punya 4 anak, kan saya bilang ya, saya selalu ceramah bulan Ramadan 2 tahun yang lalu kalau nggak salah. Saya masih sehat. Tema saya 212 itu pakai Aqua 212. Kemana-mana tuh 1 bulan saya 43 titik ceramah 1 bulan Ramadan 2 tahun yang lalu waktu saya sehat kaki. Sehari bisa 2-3 tempat saya ceramah. Itu saya bawa Aqua 212 dari sini. Udah nggak enak tuh airnya juga, udah saya isi ulang itu pasukan. Ya. Apa? Tema itu bagus, 212. 2 bulan persiapan Ramadan. Baru satunya tengah-tengah Ramadan. Baru kita akan dapat 2 kebaikan setelah Ramadan. 212. Saya contohin kan, saya juga punya anak 2 laki-laki, punya anak 2 perempuan, dan tengah-tengahnya 1 istri. Karena belum ada tuh Aqua 222, Pak. Kalau ada 222 saya nyari itu 222. 212 itu luar biasa, Pak, keberkahannya. Maka diuji itu, Pak, saya kecelakaan, diuji anak pesantren 3 orang, Pak. Sampai saya bilang, Kiai, selama saya masih kecelakaan, anak saya stop aja dah pesantren, karena nggak ada biaya kita. Apa kiainya? Datang ke rumah ke Depok dari Purwakarta, nangis kiainya. Jangan ngomong begitu. Selama ini belum normal, jangan mikirin biaya. Coba. Itulah Allah. Anak saya 3 di pesantren, yang 1 masih belum 2 tahun di rumah. Allah berikan jalan keluar dengan istighfar. Ya Allah, saya kecelakaan ketika sedang berdakwah. Gimana saya kecelakaan sedang bermaksiat? Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ketika mau berangkat dakwah, bahkan ketika saya kelempar, ketabrak dulu motor, gerobak kaki, saya kelempar, itu saya ketika di atas awang-awang itu saya udah berpikiran, ya Allah, ini nih akhirnya nih. Karena sudah kelempar, motor sudah dak. Semua warga pada nangis. Kenapa? Saya berpikir, ini nih. Tapi Allah masih memberikan kita kesempatan. Allah masih memberikan kita waktu. Maka saya menangis. Yang saya tangisi, ya Allah, saya menangis bukan masalah biaya, bukan masalah nafkah, tapi yang saya tangisi, apakah saya masih bisa berdakwah? Idul Fitri tahun lalu, Pak Haji Ridwan Adam meminta saya datang ke rumah, menengok saya, kira-kira bisa nggak ngisi khotib Idul Fitri di sini? Saya menyanggupi bisa, padahal saya masih pakai kayu. Ternyata karena kondisi memang belum bisa sama sekali berdiri, ya akhirnya diganti oleh Ustadz Isfandiar, sahabat saya. Tapi sekarang alhamdulillah sudah kuat saya berdiri di mimbar, walaupun setengah jam lebih sudah bisa berdiri. Bahkan sebenarnya jalan tanpa tongkat pun sudah bisa. Cuman memang saya dilarang jangan terburu-buru, karena apa? Masih rawan, walaupun termasuk yang luar biasa cepat menyambungnya. Prediksi terapis itu 2 tahun lebih baru saya dibolehin jalan. Nekuk bisa 2 tahun lebih, tapi saya udah bisa pelan-pelan jalan tanpa tongkat. Karena saking saya kepengen berdakwah. Ini ujian, Pak. Nabi Adam diuji lagi anaknya. Nabi Nuh alaihissalam, istri
anak Kan'an durhaka kepada Nabi Nuh, kepada perintah Allah, disuruh ikut naik perahu nggak mau, tenggelam. Ini ujian li nafsi, Pak. Ujian kepada diri dan keluarga. Pasti kita punya ujian itu. Banyak ujian-ujian, apalagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Uji Nabi Muhammad punya satu-satunya anak laki-laki yang paling beliau cintai, namanya Ibrahim. Masih bayi, diambil oleh Allah, meninggal dunia, anak satu-satunya laki-laki. Maka Nabi saja diuji, apalagi seorang kita, Pak. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik yang sangat dicintai Allah. Syahadat tidak lengkap kalau tidak ada namanya. Masih diuji oleh Allah, apalagi kita. Dan ternyata, Pak, ujian yang Allah berikan kepada kita ada dua keutamaan. Keutamaan pertama, kan saya kelamaan nih mau ngasih hadiah minyak. Siapa yang bisa, Pak? Ini ayatnya terkenal sekali, ayatnya sering dibaca oleh khotib, oleh surat Al-Baqarah ayat 155. Ayo, Pak, siapa yang bisa? Pendek aja, depannya aja nggak apa-apa. Saya kasih kunci, wala nabluwannakum. Nah, kasih aja. Kang tunggu, maaf. Nah, ini nggak apa-apa, kasih. Kan saya bilang nggak usah sampai kelar, nggak apa-apa. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfus wa yang lain wabash wabashiris sabirin. Biar dapat aja, biar habis, Pak. Saya kalau ini kelamaan nanti nggak habis-habis minyaknya. Walanabluwannakum, Allah akan uji kum kepada kalian. Kata Allah, akan aku uji kalian. Ya. Minal khawfi wal ju', dengan rasa lapar dan rasa haus. Ini, Pak, yang terjadi pada saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, Sumbar. Alhamdulillah tadi Pak Sukardi bilang udah 2 juta ya, Pak ya? Subhanallah. Minggu yang lalu Ustadz Haji Agus Alian mengumpulkan bantuan, lalu datang ke saya ke rumah Majlis Zikir. Alhamdulillah saya menitip Majlis Zikir 40 botol minyak Al-Hikmah buat ke Aceh, sudah berangkat. Kemarin saya ngirim lagi 101 minyak Al-Hikmah. Saya kirim ke Mas Anies Rashid Baswedan karena beliau juga sering bolak-balik ke sana. Saya titip ke Mas Anies, dikirim ke rumah beliau. Terus nanti dari Beji ada ketua pengurus ulama di Beji mau berangkat juga ke Aceh. Saya nitip lagi minyak, mudah-mudahan lebih daripada 40 botol. Karena apa? Karena bukan hanya makanan, bukan hanya pakaian, tapi gatal-gatal. Dan alhamdulillah saya sudah kirim, dapat kabar berita katanya agak hilang tuh gatal-gatal. Mudah-mudahan kita, apa yang bisa kita bantu, Pak, kita bantu. Apa yang bisa kita mampu kita bantu. Sekecil apapun yang kita bisa bantu. Walanabluwannakum bisyai'in minal khauf, dari rasa takut, Pak. Diberikan rasa takut. Pandemi kemarin 3 tahun takut kan, takut kita, Pak. Mau sholat Jumat takut, apalagi ke rumah sakit takut. Ibu mertua saya setahun nggak ketemu sama anak istri saya tuh, sama anaknya, karena ketakutan pandemi. Di Kayu Manis nggak mau ke Depok, dari Depok nggak boleh Kayu Manis, meninggal dunia karena ketika asam lambung nggak mau dibawa ke rumah sakit karena takut COVID, meninggal dunia karena tidak ada penanganan dari rumah sakit. Wasilahnya begitu. Jadi ketakutan kita diberi itu 3 tahun, Pak. Minal khauf wal ju', rasa lapar. Saudara-saudara kita lapar, Pak. Di Palestina apalagi, Masya Allah, saudara kita sudah bertahun-tahun. Ini yang baru 2 minggu sudah luar biasa sedihnya kita lihat. Wa naqsin minal amwal, dicabut tuh hartanya. Itu mah, Pak, kalau menurut saya nggak usah khawatir. Saya diambil dikit-dikit, ya, motor saya, udahlah, nggak dipakai ini, saya jual. Nggak jadi masalah. Dulu juga kita lahir nggak punya motor,
Walaupun tuh kenangannya luar biasa, berdakwah saya belasan tahun pakai motor itu. Tapi buat apa juga ada motor kalau kaki nggak bisa dipakai motor gitu. Semua akan diambil, kita kembali nggak bawa apa-apa, cuman kain kafan doang sama amal kita. Jadi kalau sekarang kita punya mobil banyak Pak, udah sodakohin aja buat infak di jalan Allah, yang dipakai cuma satu kok mobilnya. Nanti terakhir kita cuma pakai mobil ambulan tuh. Jadi harta nggak masalah. Nabi Ayub habis tuh hartanya, kaya raya Nabi Ayub. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru wa anta arhamur rahimin. Ini doanya Nabi Ayub. Jadi Nabi Ayub tuh nggak minta sembuh Pak sakitnya belasan tahun, puluhan tahun bahkan. Tapi ketika Nabi Ayub merasa penyakitnya sudah mengganggu ibadahnya, dia mau sholat sakit dari ujung kepala Pak sampai ujung kaki. Kalau saya cuma di kaki doang nih. Jadi kalau saya berdiri lama suka bergetar kalau khotib Jumat tuh. Kadang kalau memang kelamaan, tapi alhamdulillah di atohir saya di atas mimbar masih bisa berdiri di atas. Tapi kalau kelamaan tetap kita masih, karena satu kaki nopang. Nabi Ayub dari ujung rambut sampai ujung kaki Pak sakitnya. Kita cuma sakit kaki dikit doang nih, dengkul nih. Luar biasa Pak. Ujian itu Allah kasih kepada Nabi Ayub. Nabi Ayub nggak minta sembuh. Cuman ketika mengganggu ibadah sampai ke ulu hati sakitnya Pak. Nabi Ayub tuh, aduh sakit, mau ibadah, mau zikir, mau sholat, sakit. Akhirnya minta doa kepada Allah. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massaniyad durru. Ini darurat ya Allah, darurat. Sakit saya itu udah mengganggu ibadah saya kepadamu ya Allah. Minta Pak, minta sembuh sama Allah kalau itu mengganggu ibadah kita kepada Allah. Saya pun begitu, nangis saya ya Allah. Tiap malam saya nangis ya Allah. Berikan saya kekuatan untuk bisa berdakwah ya Allah. Kan yang dikasih celaka kaki, tangan juga patah Pak. Ini nggak bisa gerak tadinya. Dan ini saya terapi sendiri, tangan saya pakai minyak. Kalau kaki saya berikan kepada terapis, tangan saya obatin sendiri. Sekarang saya udah bisa ngobatin orang malah, terapi orang. Itu kita berjalan ya Allah, yang penting saya bisa jalan lagi. Saya kecelakaan setahun ini Pak, tapi alhamdulillah kita santunan bisa 11 kali bikin santunan. Sampai ustadz-ustadz ngumpul di rumah saya ketika santunan, ya Allah, kok yang sakit masih bisa santunan di majelis zikir saya. Ustadz-ustadz saya kumpulin, sampai bulan Oktober saya bikin santunan hampir 200 kacamata gratis. Periksa DKM masjid 11 DKM, para jamaah santunan yatim di rumah saya sampai ngantri sampai kali. Alhamdulillah Pak, orang-orang yang datang, Pak Anies Baswedan 2 kali ngirim uang ke saya. Anies Baswedan transfer duit ke saya tanggal 21 April ulang tahun anak saya. Ustadz ini buat berobat, WA Mas Anies. Terus tanggal 2 Agustus ketika saya mau nganterin anak-anak saya ke pesantren, besoknya tanggal 3, tanggal 2-nya Mas Anies malamnya WA lagi, ngirim lagi uang buat biaya anak saya pesantren 3 orang. Bayangin Pak, tuh, itu Allah kasih rezeki. Saya pernah minta-minta sama Mas Anies, enggak. Mas Anies masih memberikan doa, memberikan support, luar biasa. Ini Pak, rezeki udah ditentuin sama Allah, udah diatur sama Allah, jangan pernah takut. Nih, ujian musibah lin nafsi kepada kita dan keluarga. Yang kedua, ujian atau musibah yang terjadi lil ummah atau lil kaum. Ini yang terjadi di Aceh, Sumut, Sumbar. Ini musibah yang terjadi pada sekelompok golongan, sekelompok orang, atau sekelompok satu kota, satu negeri. Ini yang kedua, ya, adalah kita ada ayatnya, kita coba tengok, ya. Apa ayatnya? Musibah kepada ummah. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surat Al-Anfal ayat 25, dan peliharalah dirimu dari siksaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu, dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaannya. Pak, ternyata Allah berikan musibah pertama kepada golongan, kepada kota, kepada kaum, itu ketika kaum itu sudah berbuat banyak kezaliman. Yang pertama itu
Yang kedua ada ayat lagi, karena penguasanya zalim. Nah makanya kita doakan para pemimpin-pemimpin kita ini jangan jadi zalim, tapi rakyatnya juga jangan pada maksiat. Makanya kemarin saya bergetar menangis melihat 5 juta orang di Lampung berdoa, berkumpul, ulama-ulama dari berbagai negara. Menangis Pak, bergetar saya. Kalau kaki sehat saya berangkat kemarin. Luar biasa. Mendoakan bukan hanya Indonesia, tapi mendoakan negara-negara yang ada kaum muslim. Karena apa? Karena musibah akan terjadi kepada satu kaum kalau banyak kemaksiatan terjadi di dalamnya. Sekarang kita tengok Pak, kemaksiatan nggak hanya kita susah-susah nyari di dalam rumah, di handphone kita nih. Kalau pengen kita manfaat, jadi manfaat nih HP, banyak bisa buat dakwah, bisa buat ceramah, bisa buat ngerekam YouTube, buat dakwah, bisa juga buat maksiat. Judul, judi online ada di situ. Pornografi banyak di situ. Bahkan kita lagi nge-scroll dakwah, ternyata ada scroll yang nggak pantas kita lihat. Di akhir zaman, Pak. Maka ini kalau terjadi, umat dan penguasa, pemimpin yang zalim, akan Allah berikan ujian musibah pada tempat tersebut. Maka kita banyak berdoa Pak, agar maksiat berkurang. Dengan cara apa? Ukhruj. Ini kalimat jama' tabrik yang sering dipakai. Ya, apa? Kita keluar kepada manusia. Kuntum khairu ummah. Kuntum khairu ummah. Kamu sebaik-baiknya umat. Ukhrija, keluar. Hijrah, keluar dari rumah. Untuk apa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak orang sholat, ajak orang baik, ajak orang ngaji, wa tanhauna 'anil munkar. Larang orang berbuat maksiat. Kalau berbuat maksiat dilarang, biasanya marah Pak. Itu kita lapor aja polisi dah. Yang kita lakukan apa? Ajak aja kebaikan. Lama-lama orang yang sering bermaksiat, nggak pernah beribadah, kita ajak terus, lama-lama malu Pak. Batu sekeras apapun ditetesin air, setetes, lama-lama bolong tuh batu. Kita lihat Ustadz Jerry Sulaiman, bagaimana sejarahnya beliau ketika jadi artis. Puluhan kali ditolak orang berdakwah kepada dia. Tapi sekarang beliau bisa berdakwah kepada banyak orang. Mengajak orang mu'alaf kepada banyak manusia. Kenapa? Karena Allah itu menyuruh kita berdakwah itu apa? Bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Maka kalau dalam dakwah dengan hikmah, dengan bijaksana. Jangan menghardik, mencaci maki, menjelek-jelekan. Kita rangkul Pak. Bapak bisa lihat di YouTube saya. Itu tiap hari datang ke rumah sampai subuh Ustadz ketika ada masalah, ketika pengen curhat. Padahal rumah kita kecil, pada nginep-nginep di rumah. Kenapa? Padahal kita pun masih kondisi sakit. Tapi ada orang datang DKM masjid, berobat, terapi, segala macam konsultasi. Dia bilang nyaman. Di rumah saya katanya nyaman. Pada rumah kita mobil aja nggak masuk Pak. Gang sempit. Jadi dakwah itu pakai hati Pak. Ketika kita sudah dapat hati dia, kita ajak kebaikan, insya Allah mudah. Ini yang kita terapin di Depok. Saya pribadi dengan teman-teman para asatid yang sudah tergabung di Majlis Zikir. Untuk apa? Untuk biar menyebarkan nilai-nilai dakwah secara hikmah yang sudah mulai hilang. Mohon maaf, mungkin termasuk saya. Seorang ustadz berdakwah itu lebih utama melihat bisyarahnya. Mencari masjid-masjid yang besar bisyarahnya. Saya pribadi Bapak lihat, ditengok, saya namanya dakwah, saya bagi-bagi minyak, mungkin bisyarah dengan minyak yang saya bagi setelah kajian apa segala macam di Atohir, di mana-mana kita bagi-bagi minyak. Bagi saya dakwah itu bukan masalah uang, karena itu sudah Allah tetapkan rezeki ketika kita di dalam naungan
menguatkan agama Allah, Allah akan mencukupi. Nah, ini yang saya ajak teman-teman para asatid, para mubalik, ayo jangan image mencari duit dalam dakwah. Kalau mau duit, dagang. Seperti Rasulullah, ada pernah Rasulullah dakwah itu dibayar. Kalau kita dibayar, anggap itu bukan bayaran ceramah kita. Anggap itu infaknya masjid, DKM, dan pengurus. Ketika dipakai seorang ustadznya nanti memberi kitab lagi, mempelajari lagi untuk nambah ilmunya lagi. Inilah jadi infak jariah. Jangan karena ceramahnya dibayar. Wala tashtaru bi ayatillah tsamanan qalila. Jangan pernah menjual ayat Allah dengan murah. Makanya Pak, inilah berkahnya kita ikut kajian di masjid, akan menambah ilmu-ilmu kita. Ini yang kedua. Yang terakhir, musibah yang ketiga adalah musibah lil alam. Musibah yang benar-benar akan terjadi, menghabiskan bumi dan seisinya, menyelesaikan dunia dan alam semestanya, yaitu kiamat kubro. Ini yang kita takutkan Pak. Kalau sampai Baitullah, Ka'bah sudah jarang orang sholat. Ini kan bumi, dulu pernah saya, dulu lama banget, mengatakan bumi itu bulat. Ya, banyak juga ada yang mengatakan bumi itu datar lah. Tapi kita bukan di situ yang kita bahas. Bumi bulat, seperti balon. Kalau kita niup balon buat anak kita tuh, kita ikat tuh balon tuh. Ada yang diikat, ada yang ditutupin gitu. Nah, tutupnya tuh kalau kebuka, itu balonnya kemana-mana tuh Pak, terbang. Nah, itulah bumi Pak, seperti balon. Tutupnya adalah Ka'bah. Maka kalau orang sudah mulai malas sholat, sudah sepi, makanya saya bilang Masjid Miftahul Wasliyah termasuk masjid yang kalau subuh itu banyak orang. Banyak masjid yang megah, yang besar, tapi isinya tidak tampak, tidak terlihat. Ini berkah. Lihat aja mobilnya aja berapa puluh parkir di situ. Kan gitu ya, pasukannya kan kelihatan dari kendaraannya, masuk aja, jamaah udah banyak nih, mobil udah penuh. Gitu. Itu luar biasa Pak. Berkah banget. Kenapa? Akhir zaman tuh begitu, kalau sudah orang mulai jarang sholat, orang masjid sudah sepi. Kalau kata Sunda mah lomba-lomba ngagedekeun masjid, ya, lomba-lomba ngegedein masjid, tapi isinya kosong. Itu tanda akhir zaman tuh Pak. Karena Ka'bah itu nanti akan diangkat sama Allah, nggak akan hancur. Janji Allah, Ka'bah tidak akan pernah hancur. Berapa kali mau dicoba dihancurin, nggak hancur-hancur Ka'bah. Pasukan gajah ya turun, nggak akan pernah hancur karena janji Allah dijaga sama Allah. Dan saat kiamat Ka'bah diangkat oleh Allah. Kenapa Ka'bah diangkat? Ya udah nggak ada yang sholat. Makanya kita insya Allah mudah-mudahan jangan sampai mengalami kiamat kubro Pak. Ngeri. Ya, nanti kita akan bahas tentang Dajjal. Kalau nanti kajian selanjutnya kita bahas tuh tentang khusus tentang bagaimana proses kiamat tuh, Dajjal muncul. Kenapa Dajjal muncul? Siapa Dajjal? Ini fitnah Dajjal seperti doa kita, Allahumma inna na'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnati masihid Dajjal. Ini ngeri Pak. Belum tentu kita sanggup ketemu Dajjal. Kita ketemu HP aja bisa jadi ini semi Dajjal. Kita nggak sanggup. HP rusak buru-buru cari gantinya. Bentar lagi ya. Kita doa bentar lagi. Hah? Oh, lewat 47? Suruknya? Oh masih ada waktu ya. Jadi makanya Pak, luar biasa. Nah, setelah kita memahami musibah ada 3 macam, linafsi untuk pribadi dan keluarga, yang kedua untuk umat satu golongan, yang ketiga musibah terjadi seluruh alam. Apa sih hikmah yang Allah berikan? Nah, ayat yang tadi saya kasih minyak tadi itu. Ya, pertama Allah ingin mengingatkan kita di ayat selanjutnya, wabasyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah. Nah, siapa Pak? Ah itu Pak, yang teguh Pak. Qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
Ini hikmah pertama, Pak. Musibah kenapa terjadi kepada kita? Ini kepada orang beriman terutama ya, Pak. Para nabi diuji, para ustadz diuji, para kiai diuji, para ulama diuji. Kenapa diuji? Kan ini orang beriman diuji. Pertama, Allah ingin mengingatkan kepada kita semua, mau dia beriman, mau dia tidak, mau dia rajin ibadah, mau dia apalagi tidak rajin ibadah. Ingat, hati-hati. Kita dilahirkan di bumi ini, dikasih waktu sama Allah, maka nanti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita akan kembali kepada Allah. Jadi Allah mengingatkan kepada kita tuh, Pak, hati-hati. Jangan bermaksiat terus. Ya Allah kasih ujian nih, musibah. Biar ingat, biar zikir. Orang kalau udah sakit, Pak, seringnya zikir. Ya, apalagi nggak bisa ngapa-ngapain. Saya tiap 1 bulan Ramadan saya menangis tuh, Pak. Karena biasanya kan tiap hari kita dakwah, tarawih. Zikir aja. Yang kedua, nah ini hadisnya mantap nih. Wa innallaha idza ahabba qauman. Ini hadisnya. Hikmah yang kedua. Ketika Allah mencintai satu kaum. Ketika Allah mencintai satu kaum. Ibtalahum, maka Allah akan menguji mereka. Jadi Bapak, kalau diuji sama Allah, jangan sedih, harusnya merasa gembira. Saya ketika diuji Allah itu memang menangis, menahan sakit, lalu memikirkan anak 4, istri 1, tidak kerja, anak pesantren. Tapi ketika kita merenung lagi, Masya Allah, ini masih ada kita, masih ada. Kalau kita udah nggak ada, baru tuh kita berpikir anak istri gimana. Padahal kita yakin Allah yang akan mengurusnya. Ya mungkin dengan suami baru kan gitu, dengan ayah yang baru. Tapi ketika kita masih diberikan umur sama Allah, oh iya, kita tuh manusia, punya kelemahan, punya kekurangan, tapi Allah tetap berikan rezeki. Saya tergeletak 5 bulan, nggak bisa ngapa-ngapain, Allah kirim rezeki datang ke rumah. Itu janji Allah. Maka ini hikmah yang terbaik. Allah mengingatkan kepada kita akan kita kembali kepada Allah. Dan yang kedua, Allah cinta kepada orang-orang yang beriman, maka Allah memberikan dia ujian. Bapak, subuh hari ini saya ingin sama-sama kita berdoa sambil muhasabah. Tapi sebelumnya saya kasih kesempatan, ini sekitar 15 menit nanti kita doa muhasabah. Saya kasih kesempatan kalau ada yang mau bertanya tentang 3 hal musibah ini, mangga Pak, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ntar kita lanjutin doa dan muhasabah, merenung kita di subuh kali ini biar kita dapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada Pak yang bertanya? Nggak ada? Baik Pak, sekarang Bapak sama-sama kita merenung, kita baca doa suratul Fatihah dulu. Setelah baca suratul Fatihah, ini khusus Pak ya, insya Allah Fatihah ini mustajabah. Kenapa mustajabah? Pertama, kita sudah melaksanakan perintah Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, kita udah sholat berjamaah, kita udah ngaji di masjid. Maka ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah kasih pertolongan. Maka yuk Pak, fokus 15 menit saja, kita muhasabah, kita merenung, kosongkan pikiran dunia, kosongkan pikiran selain kepada Allah. Kita minta kepada Allah agar di subuh kali ini Allah mengampuni semua dosa kita. Allah membersihkan hati-hati kita yang masih kotor, dan Allah mengijabah segala macam doa dan hajat-hajat kita. Wabil khusus saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah dimanapun juga berada, mudah-mudahan Allah berikan pertolongan. Ya Pak, sebelumnya saya ingin kita sama-sama Pak membacakan syahadat, lalu kita membacakan istighfar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا رسول الله رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وذرياته. Nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1 menit saya kasih waktu untuk berhenti sebentar. Kita minta kepada Allah hajat kita, keinginan kita, kebutuhan kita yang kita minta kepada Allah. Khususan kita doakan saudara-saudara kita yang terkena musibah di Aceh, di Sumut, di Sumbar, juga saudara-saudara kita di Palestina, di Gaza, saudara-saudara kita dimanapun yang sedang mengalami ujian, musibah, sakit. Maka kita doakan semua. Ini doa Fatihah Nabi Zakaria ketika di mihrabnya Siti Maryam. Beliau minta kepada Allah dalam sholatnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya Allah berikan aku turunan ya Allah. Ketika istrinya sudah divonis oleh medis tidak akan punya anak, tapi Allah dengan doa Fatihah Nabi Zakaria, Allah mengabulkan doanya dan menjadikan Nabi Zakaria istrinya hamil, punya anak, dinamakan anaknya Yahya. Maka kita baca Fatihah, nanti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 1 menit kita minta kepada Allah. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa dhukhrina wa maulana Muhammad wa radiyallahu an sahabati Rasulillahi ajma'in. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa kami ya Allah, ampuni dosa ibu kami ya Allah, ibu kami yang sudah mengandung kami 9 bulan ya Allah, ibu kami yang sudah menyusui kami selama 2 tahun lebih ya Allah. Ampuni dosa ayah kami ya Allah, yang sudah berjuang mencari nafkah untuk makan sekolah kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, begitu besar dan banyak dosa kami terhadap orang tua kami. Belum sempat kami berbakti, belum sempat kami mengabdi, belum sempat kami meminta maaf, tapi Engkau telah ambil orang tua kami ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa orang tua kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, di subuh kali ini kami bermunajat kepadamu ya Allah ya Rabb. Kami tinggal menunggu giliran dipanggil olehmu ya Allah ya Rabb.
Banyak dosa dan hilaf yang telah kami lakukan. Ampuni dosa kami ya Allah. Selama ini orang masih menghargai kami, menghormati kami, karena Engkau masih menutupi aib kami ya Allah ya Rabb. Dosa kami begitu besar ya Allah. Ilmu yang kami miliki sedikit, tapi sombong dengan ilmu kami ya Allah ya Rabb. Harta yang Kau titipi tidak banyak, tapi kami sombong dengan harta kami ya Allah ya Rabb. Pangkat dan jabatan hanya sementara, titipan amanah darimu, tapi kami zalim dalam memangku amanah jabatan itu ya Allah ya Rabb. Ampuni dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Rabb, ampuni dosa saudara-saudara kami ya Allah ya Rabb. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb. Berikan kami waktu di dunia ini untuk mengabdi beribadah kepadamu ya Allah. Ketika Engkau mengambil kami, kami sudah siap. Kami sudah siap bekal kami untuk kembali kepadamu ya Allah, ya Rabb. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Ya Allah ya Rabb, kami bersimpuh di masjid ini ya Allah, bukan kami sebagai orang yang baik dan benar ya Allah, tapi kami ingin menjadi orang baik ya Allah. Ya Allah, terimalah doa kami ya Allah. Berikan kekuatan persaudaraan terhadap semua umat Islam ya Allah, wabil khusus yang ada di Masjid Jami Miftahul Wasliyah. Berikan kesehatan, berikan keselamatan, berikan keberkahan kepada seluruh DKM dan jamaah Masjid Jami Miftahul Wasliyah ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb, kabulkan permintaan kami ya Allah. Kumpulkan kami bersama orang-orang soleh dan panggil kami dengan bekal kami cukup menghadapmu ya Allah ya Rabb. Rabbana taqabbal minna hadha du'a innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para jamaah, para DKM, saya berterima kasih masih diberikan kesempatan waktu untuk bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan istiqomah kita bisa bersilaturahim dan mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan keberkahan oleh Allah. Amin. Wal afu minkum. Nanti titip nih minyak buat Pak Irwan sama buat DKM lah. Nanti saya tambahin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Makasih Pak. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Maafin ya. Sallallahu ala. Maafin ya. Maafin ya. Pak Joran lagi di sawu. Iya ya. Iya, udah WA. Iya, Masya Allah. Pak, ini Pak, minyak Pak. Alah, Pak. Minyak. Sallallahu. Pak Sugarji nitip ya. Pak Sugarji nitip nih buat Pak Ketua Pak Irwan. Pak Ketua Pak Irwan sama siapa kayak kasih. Tadi ini udah.